Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri. Kali ini saya akan membahas tentang Imaduddin dan kawan-kawan, dalam hal ini Pleret, Muhammad Fuad Riyadi, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirohadiningrat, yang di dalam podcastnya mereka membuat kesepakatan yang patut diduga, membuat kesepakatan untuk menyerang salah satu ulama besar, yaitu Habib Idris bin Salim Al-Jufri, tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia dalam memajukan Indonesia Timur, dalam menjaga akidah, dalam menjaga Islam di Indonesia Timur, dan dalam menjaga kecerdasan rakyat Indonesia yang ada di Indonesia Timur. Dan ini sepertinya mereka sedang kualat sama pribumi, sedang kualat sama pribumi, dan lidah mereka dipelintir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tahu-tahu, entah mereka sadari atau tidak, menyatakan bahwa mereka melakukan begitu itu didasarkan surat Al-Baqarah ayat 65. Quran, saudaraku, yang digunakan untuk menistakan, Quran yang digunakan untuk memfitnah Habib Idris bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan guru tua. Dan ini semuanya akibatnya adalah pribumi yang sebelumnya sudah merasa resah seperti saya ini, resah sekali, terus terang merasa sangat dirugikan oleh ucapan-ucapan Pleret, Imaduddin, atau ya HM Subhan, Rifki Wirohadiningrat ini, ya Fakih Wirohadiningrat ini, merasa resah saya. Terus terang saya ini tidak terima rasanya sebagai seorang pribumi, lantas mereka menjelek-jelekan dengan mengatasnamakan pribumi, berbalik seolah-olah oleh Allah saat ini ditunjukkan di depan mata mereka kalau mereka berpikir, dan pengikutnya juga berpikir, pengikutnya cerdas berpikir bahwa ini tidak mungkin tanpa campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka, mereka sekarang diburu oleh pribumi yang ada di Indonesia Timur, ribuan. Bahkan oleh pribumi-pribumi yang ada di Jawa. Dan yang paling heboh kemarin adalah ditunjukkan oleh Allah rumahnya Fuad Pleret. Ini sangat mungkin, saudaraku, sebentar lagi rumahnya HM Subhan, Rifki Zulkarnain, juga rumahnya Fakih Wirohadiningrat juga akan diserbu. Hati-hati para komunis, hati-hati para komunis. Kami semua kaum muslimin di Indonesia ini akan melawan. Kalau mereka tetap berkuar-kuar, karena Allah yang peringatkan, bukan lain-lain. Tidak ada gerakan untuk melawan mereka yang mencatut nama pribumi, tidak. Nyata, saudaraku. Dan ini oleh Allah ditunjukkan orang Klaten sendiri datang ke rumah kediaman Fuad Pleret. Mereka berorasi, dan terpaksa polisi harus menjaga rumahnya Pleret, dan Pleret bersama pasukan yang katanya PWILS,
Pejuang Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Nggak tahu saya ini tujuannya apa, tesis kok tahu-tahu merambahnya kepada PWI, pembentuk laskar dan sebagainya, membuat persatuan. Ini tesis. Tidak ada di dunia ini tesis sampai membentuk organisasi, sampai dibuatkan organisasi, setelah terbit tesis dibuatkan organisasi, dibuatkan pasukan lagi laskar. Ini tidak ada, saudaraku. Nggak ada sama sekali, apalagi melibatkan masyarakat untuk memperkuat tesisnya. Tesis itu oleh pembuatnya sendiri. Misalkan saya membuat tesis ya, saya pertanggungjawabkan sendiri. Saya bertanggungjawabkan sendiri, lantas argumen saya hadirkan, bukti-bukti saya hadirkan, fakta-fakta saya hadirkan, setelah itu diuji. Apakah apa yang saya hadirkan dari penelitian saya tadi valid atau enggak, diterima atau enggak, dipuji oleh mereka yang kontra, bukan yang mereka sejalan. Podcastnya mereka kan podcastnya Fuad Pleret, HM Subekan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadini, kan orang sejalan. Timbulnya yang fitnah, memframing, menarasikan yang jelek. Makanya saya katakan orang 4 ini harus bertanggung jawab. Orang 4 pelakunya bukan hanya Fuad Pleret, tapi HM Subekan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadini. Dan ini mohon maaf, saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Palu, kalau seandainya nanti yang namanya HM Subekan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadini ini tidak dijadikan tersangka, kalian demo itu Polda Sulawesi Tengah. Kalian datangi lagi Polda Sulawesi Tengah. 4 orang ini harus bertanggung jawab. Karena yang menarasikan memang 4 orang ini tidak membantah. Coba kalian lihat di TV-TV, itu ada pro dan kontra, dibuatlah pro dan kontra, dan tidak melibatkan rakyat. Mau ILC, mau mohon maaf ini mau yang Aiman itu semuanya, yang diadakan oleh Aiman semuanya dihadirkan pro dan kontra. Dan setelah itu tidak disebarkan ke masyarakat, tidak membentuk organisasi untuk membenarkan, tidak membentuk laskar-laskar untuk mengawal. Aduh, inilah tesis model apa ini tesis kok ngawur ini. Ya ini kalau tesis sudah orderan, tidak mungkin pergerakan itu. Sungguh demi Allah saya tidak yakin kalau tesis itu tidak orderan, tidak ada tangan di belakangnya yang menggerakkan. Orang mau jadi caleg maupun jadi kepala daerah saja membentuk itu semuanya dengan uang. Lah untuk membentuk yang ada di Banyuwangi sampai ada yang ada di Surabaya sini, saya juga pernah dapat WA dari saya Laskar Pribumi, saya Laskar Sabilillah, itu dari teman saya yang wartawan, tidak perlu saya sebutkan namanya. Yang kebetulan oknum wartawan, mohon maaf, oknum wartawan yang mungkin tidak terima dengan saya itu, sehingga dia teman baik saya. Ya saya diamkan aja, saya nggak jawab, saya biarkan aja. Kalau dia datang tabayun ya akan saya sampaikan. Nah, ada beberapa orang yang tabayun kepada saya, ya nggak apa-apa. Terus membentuk lagi di Klaten, di Banyumas, menggerakkan seperti itu. Kalau nggak ada di belakangnya orang yang menggerakkan, tangan-tangan yang menggerakkan, uang-uang yang muncul, tidak akan mungkin terbentuk, saudaraku. Saya ini aktivis. Orang-orang hebat ya, aktivis bebas itu tidak bisa bentuk jaringan sampai daerah-daerah, karena memang terus terang ya keuangan. Nah ini kok begitu cepat itu kalau nggak ada ya. Dan sekarang sekali lagi Allah membalikkan, mungkin Allah sudah mangkel ini kok memecah belah umat Islam, ini kok memecah belah Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesungguhnya rusaknya NKRI itu karena korupsi, karena hutang yang menggunung dari warisan dari Jokowi, karena banyaknya korupsi yang salah satu yang paling banyak dan brutal di korupsinya di eranya Jokowi, karena adanya kesewenang-wenangan
karena hukum yang polisi, jaksa yang tidak mampu menghadirkan penegakan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta dan dipilah-pilah dan sebagainya. Katakanlah sekarang lihat saja di pagar laut, yang kena itu cuma arsin. Arsin itu kalau nggak ada orang yang menggerakkan di belakangnya tidak mungkin. Arsin kalau tidak ada berhubungan dengan adanya sertifikat laut, yang kena ya hanya itu saja. Inilah negara kita, penuh dengan rekayasa. Negara rekayasa ya seperti ini. Dan alhamdulillah Bapak Presiden kita saat ini, Presiden Prabowo, ya walaupun tentu saja tidak bisa frontal, tapi pelan, tapi pasti beliau menegakkan hukum. Menegakkan hukum dengan ya tentu saja beliau ada intelijen, ada banyak halangan. Dan ini kita tahu sendiri bagaimana dulu ketika KPK dipegang oleh Bang Abraham Samad, saya manggilnya Bang Abraham Samad ya, dan kawan-kawan, di mana di situ juga ada orang Kediri yaitu Bapak Bibit Samad Rianto. Di situ banyak ada para penyidik-penyidik yang top, yang Novel Baswedan dan kawan-kawannya itu yang disebut Taliban, karena begitu kerasnya dalam menegakkan hukum, yang sampai sekarang pun juga masih keras, masih bersuara lantang untuk penegakan hukum. Itu mendapatkan perlawanan yang sangat hebat. Tentu saja dalam hal ini Pak Prabowo ketika saat ini menghadirkan perlawanan kepada korupsi, beliau juga mendapatkan tentangan, mendapatkan perlawanan yang sangat keras, sehingga beliau perlu berhati-hati karena ini menyangkut nasib 250 juta rakyat Indonesia. Jadi kita harus pahami kesulitan Pak Prabowo, dan saat ini salah satu cara untuk mengalihkannya itu ada dengan membenturkan antara pribumi dengan pribumi, yaitu melalui orang-orang yang mengaku mendukung tesis Imaduddin dan mengaku-ngaku seolah mereka paling NKRI dan mereka adalah pribumi. yang ini benar-benar Allah nih. Fuad Pert yang mengatakan nanti akan membela Pak Prabowo, siapa lagi kalau bukan pribumi. Sekarang lagi digebuki, sedang diburu oleh pribumi, yaitu Fuad Pleret, HM Supekan, Rifki Zulkarnain, Fakih Wirahadiningrat. Sekarang memang Fuad Pleret, tapi berikutnya ingat, tidak tertutup kemungkinan kalau polisi tidak menegakkan hukum dengan sebenarnya, maka terhadap HM Supekan, Rifki Zulkarnain dan Fakih Wirahadiningrat juga akan diburu, didatangi rumahnya. Ini sangat mungkin. Dan saya pun bersiap-siap dengan teman-teman, nanti kita akan datangi rumahnya Fakih Wirahadiningrat yang ada di Surabaya. Dan insya Allah saya salah satu yang akan memimpin untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap guru tua, terhadap ulama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang jelas saat ini Allah sedang memutar balikkan bandulnya. Ketika mereka merasa jumawa, mereka merasa sombong dengan mencatut nama pribumi dan surat Al-Baqarah ayat 65 untuk menistakan, memfitnah dan memecah belah umat dengan menjelek-jelekan guru tua. Allah saat itu merubah bandulnya, menyerang Fuad Pleret, HM Supekan, Rifki Zulkarnain dan Fakih Wirahadiningrat. Dan jangan hanya gitu, insya Allah Jawa Timur pun juga akan bergolak dengan ini, dan sudah diwakili oleh teman-teman dari Laskar Sakirah. Kami siap, saya secara pribadi sudah saya nyatakan bahwa saya siap bergabung dengan mereka sewaktu-waktu mereka memanggil saya untuk ikut di dalamnya. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Benar-benar saat ini bandul telah bergerak dan mereka diuber-uber oleh pribumi, dan mereka telah nyata saat ini dalam kepanikan.
Fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri. Tetap peduli Palestina, sisihkan rezeki kalian untuk rakyat Palestina.